Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku Kimia dan Matematika. Dan kali ini kita memberikan edukasi tentang ilmu kimia kembali, yakni pertemuan yang ke-16, video yang ke-31. Judulnya adalah reaksi logam dengan larutan garam dan logam dengan asam. Nah, ini pelajarannya juga mengalami para siswa banyak yang sulit, tetapi setelah nanti saya ajarkan, insya Allah akan mengerti dan tahu. Dengan syarat, dengan catatan, ikuti cara saya. Bagaimana saya menjelaskan dengan benar, pelan-pelan dan cepat dimengerti, ya. Nah, lihat ya. Nah, jadi logam, menurut ketentuan rumusnya, logam ditambah garam itu hasilnya adalah garam lain tambah logam lain. Artinya garam selain dari garam yang ada di dalam reaksinya, dan logam selain logam yang ada di reaksi itu. Kemudian syaratnya katanya garam yang terbentuk itu harus bervalensi rendah. Nanti kita ambil contohnya, apa maksudnya. Yang kedua adalah logam ditambah asam, hasilnya adalah menurut rumusnya adalah garam ditambah gas hidrogen. Syaratnya adalah asamnya harus asam yang konsentrasi rendah atau encer. Itu syaratnya. Karena kalau ada konsentrasi tinggi nanti beda lagi hasilnya. Ya, oke ya. Nah, berikutnya harus hafal deret volta. Nah, di sini yang banyak kesulitan para siswa. Dia tidak hafal deret logam itu. Karena reaksi ini logam dengan garam itu logamnya harus katanya lebih aktif daripada logam yang akan diusir di garam ini. Nanti kita lihat contohnya. Nah, sebelumnya hafal dulu deret logamnya ini seperti ini ya. Saya hafal. Kenapa saya hafal? Nanti ada caranya. Dan dia tidak boleh susunannya tidak boleh salah ya. Nih ya. Nih, pertama Li. Nah, nih. Nah, nih. Ini di ujung nanti AU ya. Ujung AU, di sebelah AU itu platina ya. Nah, nih. Ya, nih, lihat. Nah, ini ada hidrogen di sini. Makin ke kiri dia, ini makin ke kiri. Ini makin bersifat kuat oksidasinya. Artinya lebih kuat mengalami oksidasi. Maksudnya logam ini lebih kuat oksidasinya ketimbang K. K lebih kuat oksidasinya ketimbang Ba, itu maksudnya. Sedangkan makin ke kanan, makin bersifat reduksi. Artinya dia lebih cenderung mengalami reduksi ketimbang logam yang sebelahnya. Nah, jadi kalau kita salah, maka salah dia. Nanti kita buat contohnya ya. Dan nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menghafalnya nih. Lihat nih. Litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, manganum, zinkum, kromium, ferum, kadmium, kobaltum, nikelum, stannum, plumum, hidrogen, stibium, bismut, argentum, hydrargyrum, platinum, dan aurum. Ya. Nah, kita lihat ya, misalnya nomor satu reaksi contohnya ya. Ya, contohnya. Contoh, logam ditambah garam. Misalnya logamnya saya buat Na. Terus garamnya adalah dari sini saya ambil. Ditambah misalnya barium klorida. Nih, seperti ini. Nah, ternyata logam ini mau mencoba mengusir logam ini, logam Ba. Logam natrium mau mencoba logam Ba, barium yang ada di dalam barium klorida. Sementara natrium ini dia lebih lemah, lebih condong ke reduksi. Barium lebih condong ke oksidasi. Nggak bisa, nggak akan terjadi. Nah, nanti akan saya jelaskan ya, apa maksudnya oksidasi dan reduksi. Nanti kita ambil contoh.
berarti reaksi ini tidak berlangsung, tidak terjadi. Dan kalau tidak terjadi berarti tidak ada hasil. Nah, lihat, bagaimana kalau dibalik? Barium ditambah dengan NaCl. Ini terjadi. Ya, terjadi. Hasilnya adalah BaCl2 ditambah natrium. Lihat, bahwa barium ini lebih kuat oksidasinya. Lihat ya. Ini kita ada di sini ada redoksnya. Barium ini biloknya 0, bilang oksidasinya 0. Barium di sini bilang oksidasinya +2. Dari mana +2? Karena Cl ini minus 1. Cl ini -1 dikali 2, -2. -2 supaya dia netral atau 0, kan harus +2. +2 dibagi 1 karena bariumnya 1, maka dia +2. Lihat, dari 0 menjadi 2 + 1 + 2. Dari 0 biloknya menjadi +2. Kan berarti kan naik. Nah, kalau bilok naik, itu namanya adalah oksidasi. Itu namanya peristiwa oksidasi, biloknya naik. Kalau reduksi, nanti biloknya turun atau bilang oksidasinya turun. Nah, berarti reaksi ini berlangsung karena sudah memenuhi syarat hukum dari Direct-Volta. Itu maksudnya. Ya. Nah, setiap dia berdiri sendiri seperti ini, biloknya 0. Nah, di sini memang dituntut kita tentang bilang oksidasi ya. Nah, setiap dia di dalam senyawa, ya, dia biloknya menjadi +2. Dari mana nih +2? Ini sebenarnya adalah dari golongan, bahwa barium itu berada di golongan 2A. Golongan 2A itu cenderung melepaskan 2 elektron, maka tinggal 2 proton. Itu maksudnya. Ya. Golongan 1A, 2A, 3A itu semuanya cenderung melepaskan elektron. Maka tinggallah proton. Jadi menunjukkan 2+ ini bahwa barium ini telah kehilangan 2 elektron, makanya jadi 2 positif. Itu ya maksudnya ya. Nah, sekarang kita ambil contoh nomor 2, namun saya kasih tahu dulu bagaimana cara menghafalnya ya. Kalau cara menghafalnya, buatlah bahasa-bahasa kalian yang bisa kalian mengerti sendiri. Kalau mau ikut bahasa saya, lihat, cuma bahasa yang saya buat ini agak unik, tetapi yang penting kita tahu urutannya. Nah, kalau kalian juga mau menciptakan bahasa itu, kalimat tersebut, silakan. Nih bahasa saya ya. Nah, kalau baca naskah mingguan, maksudnya naskah itu adalah sebuah buku. Mingguan maksudnya tentang buku mingguan, ada bulanan. Kalau baca naskah mingguan, alamannya, maksudnya alaman itu halamannya ada halaman 1, halaman 2, itu maksudnya. Alamannya zingkrak itu ya lompat-lompat gitu. Persis kode koni. Nah, artinya persis macam si koni gitulah ya. Persis kode koni sedang puber. Nah, sedang dia mengalami puberisasi, itu maksudnya. Sebel, benci aku, gitulah kira-kira. Sebel. Bisanya cuma CU-nya hilang ya. CU-nya hilang, ini ada CU lagi, sorry maaf ya, ada CU. Sebel, bisanya cuma rasa, perak kan pasti emas. Tadi CU-nya ketinggalan ya, maaf ya. Sini antara BI sama AG ada CU-nya. Bisanya sebel, bisanya cuma rasa, perak kan pasti emas. Nah, jadi AG itu adalah perak. Kenapa saya buat bahasa seperti ini? Ya agar saya mudah menuliskan dengan berurut. Nah, kalau kalian mau menciptakan bahasa kalian, silakan. Nah, kalau bahasa saya seperti ini, supaya mudah. Nah, ulangi ya bahasa saya. Kalau baca naskah mingguan, alamannya zingkrak, persis kode koni sedang puber. Sebel, bisanya cuma rasa, perak kan pasti emas. Seperti itu dia ya. Oke, mantap kan? Nah, sekarang kita coba yang contoh yang di nomor 2 ini. Logam ditambah asam. Katanya asamnya harus yang encer. Oke ya, ini saya hapus ya. Nah, jadi para siswa sekalian, belajar itu ciptakanlah seenak mungkin kita menghafalnya dengan bahasa, dengan kalimat-kalimat tertentu, misalnya kalau memerlukan kalimat ya. Dan saya banyak sekali menciptakan seperti itu kalimat-kalimat tertentu supaya mudah para siswanya gitu ya.
Kita ambil contoh untuk logam tambah asam. Logam tambah asam. Misalnya saya ambil logamnya, logam Ag tadi, logam Ag. Ditambah HCl, dalam kurung E, encer. Nah, ternyata Ag ini tadi posisinya di sini Ag ini H, ini H tadi ya. Ya, usable ya, usable bisanya cuma raksa ini dia. Nah, Ag ini mencoba untuk mengusir H, sementara dia lebih condong reduksi. H ini lebih condong ke oksidasi. Nggak bisa. Ini nggak berlangsung. Tidak akan terjadi. Jadi, logamnya ini harus yang mengalami oksidasi. Misalnya logam apa? Logam Fe. Nah, nanti, oh ya. Cocoklah Fe nanti ada valensinya ada 2, ada plus 2, ada plus 3 ya. Cocok nanti contoh kemari. Ditambah HCl. Tanda panah. Ternyata Fe ini lebih kuat oksidasinya. Dia berada di sebelah sini tadi. Sekitar sini. Sementara H ini. Dia mencoba untuk mengusir hidrogen. Bisa. Bisa dia mengusirnya. Karena dia lebih kuat oksidasinya. Maka hasilnya adalah, nih ya lihat ya. Fe ini valensinya ada valensi 2 atau 2 plus, ada valensi 3 plus atau 3 positif ini. Katanya larutan asamnya harus encer. Kemudian tadi sini ada lagi lupa ya. Logamnya bervalensi rendah. Nih ya, logamnya bervalensi rendah juga. Berarti sama seperti ini ya. Bervalensi rendah. Ya, sepertinya sama dengan yang ini ya. Sama dengan itu. Ya, kalaupun ada yang tinggi berarti tergantung kepada kondisi dari apa tuh tadi ya, dari asam itu sendiri. Tapi umumnya dia menggunakan valensi rendah ya. Nah, lihat berarti dia memakai yang ini. Maka hasilnya adalah ini kan Cl negatif ketemu dengan Fe plus 2 positif. Saya udah pernah mengajarkannya, ini dikali 1, ini dikali 2. Plus 2 kali 1 plus 2, min 1 kali 2 min 2 berarti nilainya 0. 0 kan? Berarti rumusnya adalah FeCl2 ditambah dengan gas hidrogen. Nah, ini maksudnya. Ya. Sepertinya ini, contoh ini bisa juga FeCl3 ya. Ya. Nah, makanya ini nanti dipelajari kembali ya. Tapi yang jelas, kalau dia memiliki 2 valensi, bisa saja ini hasilnya, bisa saja mungkin FeCl3. Ketidakmutlakan itu bisa saja terjadi mungkin kondisi dari suhu ya. Dari suhu bisa mempengaruhi. Tapi yang jelas kalau yang nomor 1 katanya logamnya harus yang bervalensi rendah. Kalau dia valensinya itu ada 2. Logam-logam yang valensinya ada 2 itu antaranya adalah Fe, kemudian juga ada Cu ya. Cu juga ada 2 plus 1 dengan plus 2 atau 2 plus. Kemudian misalnya Hg plus 1 dan Hg plus 2 plus. Kemudian misalnya timah plus 2 atau 2 plus dengan Sn 4 plus atau plus 4. Nah, ini yang rendahnya ini tingginya. Ada beberapa logam yang memiliki valensi rendah dan tinggi. Nah, demikian ya para siswa sekalian ya, mudah-mudahan kalian paham. Yang penting adalah hafalah tadi deret voltanya. Ya, itu yang paling penting. Paling penting itu karena itu bisa mempengaruhi tentang terjadinya reaksi itu terjadi atau enggak. Ketahuanlah bahwa siswa ini paham tentang reaksi logam tambah garam dan logam tambah asam yang didukung dengan deret logam atau deret volta. Itu namanya deret logam atau deret volta. Jangan lupa ya di subscribe dan kemudian ditekan tombol loncengnya biar ternotifikasi video saya berikutnya, dan kalau bisa di share kepada teman-temannya agar berguna juga untuk orang lain. Oke, terima kasih. Salam kimia.